Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta via sambungan Skype Ahmad Riza Patria. Halo Pak Riza, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum. Iya, Pak Riza, ini kan tadi siang sudah resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan PSBB diperpanjang. Mungkin yang masyarakat ingin tahu lebih dahulu, khususnya masyarakat DKI Jakarta, apa faktor-faktor pertimbangan kemudian Pemprov memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB? Jadi harus perlu kami klarifikasi ya, memang Pak Gubernur tadi betul mengumumkan PSBB diperpanjang namun dengan pelonggaran. Jadi kami menyebutnya PSBB masa transisi menuju aman, sehat, dan produktif. Itu loh ya. Jadi bukan seperti PSBB yang pertama, kedua, yang ketiga. Ya. Jadi ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ada pelonggaran. Di PSBB 1, 2, 3 umpamanya rumah ibadah belum boleh digunakan. Nah, mulai besok diberlakukan boleh digunakan rumah ibadah, ya, masjid, gereja, dan lain-lain. Tentu harus memenuhi syarat protokol COVID yang ketat. Apa itu? Jumlah jamaahnya tidak boleh lebih dari 50% kapasitas masjid yang ada. Kemudian dia harus menggunakan masker, harus bawa kantong kresek atau kantongan buat taruh sandal, jadi sandal tidak taruh di tempat sandal seperti biasa untuk menghindari kerumunan. Kemudian nanti harus bawa disinfektan masing-masing, hand sanitizer maksud saya, kemudian bawa sajadah sendiri, tidak boleh masjidnya menggunakan karpet atau permadani dan lain sebagainya. Jadi semuanya diatur sedemikian. Bahkan besok Jumat kami di sini juga Jumat dengan 2 shift. Itu. Kalau biasanya 1 kali Jumat, nah sekarang karena jumlah jamaah Jumat sebagaimana kita tahu kan suasana normal saja dia keluar membludak. Apalagi sekarang cuma dibolehkan 50%. Berarti masjid-masjid sejak hari ini nanti mempersiapkan tenda-tenda tambahan dan mengatur 2 shift sholat Jumat. Begitu juga nanti di gereja dan sebagainya. Kemudian perkantoran juga 50%, ya, tempat-tempat lain 50%. Tapi kami atur untuk pasar, mal belum. Nanti pasar, mal dimulai tanggal 15. Jadi kami mengatur di masa transisi fase pertama di bulan Juni ini kami mengatur semua unit kegiatan termasuk transportasi, kendaraan, dan transportasi umum. Mekanisme penerapan transisi ini salah satunya mungkin juga dengan penerapan PSBL ya Pak. Tadi sudah saya dengar juga ada beberapa daerah khususnya RW-RW yang sudah menerapkan PSBL. Jadi kami menyebutnya bukan PSBL, kami menyebutnya wilayah pengendalian ketat. Jadi ada 66 RW yang masih dalam zona merah. Itu perlu kita kendalikan, kita awasi lebih, bahkan kita perketat. Dibandingkan RW-RW lain di 2.738 RW lainnya, di 66 ini perlu ada pengendalian, pengawasan yang lebih daripada RW yang lainnya. Jadi maka kami membuat juga menyusun di situ baru saja kami juga rapat, Pak Gubernur langsung pimpin dengan Pak Wali Kota, selain memperhatikan, mengecek kembali dengan cermat, teliti, perlu ada pengawasan pengendalian lebih di RW-RW zona merah supaya kita targetkan dalam 2 minggu 1 bulan ke depan RW-RW ini kembali kuning dan hijau. Kemudian juga tadi kita diskusikan bahwa bagaimana persiapan mulai besok di seluruh wilayah, seluruh sektor, perkantoran, pergudangan, dan semua persiapannya, rumah ibadah, kendaraan umum, supaya besok benar-benar siap. Terutama besok hari pertama itu diawali dengan sholat Jumat, yang memang berpotensi terjadi pengumpulan yang luar biasa. Karena sudah berapa bulan ini kita tidak sholat Jumat, dipastikan besok jumlahnya akan membludak. Untuk itu perlu ada pengendalian yang juga luar biasa, supaya tidak terjadi penyebaran penularan virus itu sendiri. Artinya banyak petugas-petugas begitu yang akan dikonsentrasikan ke sejumlah masjid begitu ya Pak, karena tadi masjid memang sesuai dengan jadwal besok akan dibuka meski dengan protokol keamanan, mungkin masyarakat akan berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat besok. Ya jelas, untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama, dengan Dewan Masjid Indonesia untuk memastikan seluruh pengurus daripada masjid-masjid di seluruh DKI Jakarta untuk mulai hari ini mempersiapkan sholat Jumat besok, ya, menggunakan protokol COVID yang ketat. Ya.
Dan mulai hari ini juga kami sosialisasikan, mohon terima kasih bantuan teman-teman dari media untuk juga membantu persiapan besok ya, supaya masjid-masjid jangan menjadi sumber tempat penyebaran, tapi justru menjadi tempat bagi pencegahan dan bagi pemutus hubungan kita dengan COVID. Oke, Pak Riza, ini kan PSBB-nya tadi agak berbeda dibandingkan PSBB sebelumnya. Kali ini ada pelonggaran. Apakah kemudian nanti dari pengawasannya juga ada pelonggaran atau tetap begitu? Tetap akan ada sanksi bagi orang-orang nanti yang melanggar? Jadi begini ya, kalau ada pelonggaran, itu artinya kan jumlah orang yang keluar kan bertambah. Jumlah orang yang berinteraksi bertambah. Itu artinya terjadi komunikasi, interaksi, dan itu artinya terjadi potensi yang dapat menimbulkan penyebaran. Nah itu kan, tapi di sisi kita memberi kesempatan orang berinteraksi dengan protokol COVID. Untuk itu kami pastikan bahwa di masa transisi fase 1 ini ya, tidak ada perubahan terkait sanksi. Justru kita harus lebih menegakkan sanksi, menegakkan disiplin, kepatuhan dan ketaatan. Dan jumlah petugas juga kita perbanyak di titik-titik kerumunan, di titik-titik yang rawan, yang kritis, yang mungkin terjadi penurunan dan penyebaran. Tetap terjadi penyekatan, tetap tidak ada yang berubah. Cuma memang kita beri kesempatan, ada kesempatan untuk bekerja, berinteraksi dan lain sebagainya. Tapi sekolah belum, pasar nanti baru di minggu kedua. Di tanggal 15 baru kita mungkinkan mal tanggal 15 ya. Jadi kami sudah atur jadwalnya. Jadi di sini ada jadwal, Pak Gubernur tadi sudah paparkan semua jadwal di sini, semua kegiatan, kapan mulai, ada yang mulai besok, ada yang minggu depan, ada minggu berikutnya dan seterusnya. Itu memang kita atur sedemikian. Nanti ada yang masuk di fase kedua umpamanya. Nanti di terakhir ini kita evaluasi. Di bulan terakhir ini kita evaluasi. Kita evaluasi secara detail keberhasilan kita, kerjasama kita dengan seluruh warga, partisipasi kepada disiplin warga, menentukan hasilnya. Apakah di bulan Juli kita masih masuk masa transisi atau sudah bisa masuk ke fase aman, sehat, dan produktif. Oke, ini kan tadi Pak Riza juga bicara soal jadwal ya, rumah ibadah dibuka besok, kemudian perkantoran itu mulai Senin 8 Juni, kemudian pusat perbelanjaan 15 Juni. Artinya pusat perbelanjaan bisa dikatakan paling akhir begitu ya untuk dibuka. Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak pusat perbelanjaan begitu untuk menerapkan protokol kesehatan? Jelas ya, semua unit kegiatan yang terkait kita koordinasikan dengan baik. Tidak hanya hari ini, tapi sebelum-sebelumnya sudah terjadi koordinasi, interaksi, dan rapat-rapat. Memang kami mengerti asosiasi, perdagangan, mal, dan sebagainya ingin cepat-cepat. Tapi mohon dimengerti, ada yang lebih penting, yaitu keselamatan kita semua. Kita harus melindungi seluruh warga, jadi perlu ada tahapan-tahapan pada akhirnya dibuka. Tapi untuk rumah makan, restoran, yang di luar mal, yang mandiri kami menyebutnya, itu diperbolehkan. Jadi boleh nanti makan di restoran, makan di kafe yang di luar daripada mal. Gitu. Di restoran, di dalam hotel diperbolehkan. Jadi semuanya ada tahapannya. Jadi tidak semua ditutup. Nah yang di mal, restoran di mal, kafe di mal, toko-toko di mal, nanti semua baru mulai tanggal 15 Juni ke depan. Jadi sudah kami atur sedemikian, tapi ini semua mohon partisipasi, dukungan seluruh warga. Jangan sampai terjadi euforia yang berlebihan, seakan-akan sudah 2 bulan lebih di rumah, kemudian mau keluar seharian, bahkan besoknya keluar lagi. Tolong ya, besok, mulai besok justru kita memasuki hari-hari yang juga dimungkinkan berpotensi menimbulkan penyebaran. Jadi Bapak Ibu semua, hadirin seluruh warga, saya ingatkan, kalau tidak ada yang perlu, tidak ada yang penting, ya lebih baik tinggal di rumah. Kalau memang masih bisa bekerja di rumah, ya lebih baik bekerja di rumah. Ya. Kalau dimungkinkan bisa beribadah di rumah, ya beribadah di rumah tetap lebih baik daripada beribadah di rumah-rumah ibadah. Karena untuk sementara belum pada posisi yang aman, yang sehat belum. Ini masih masa transisi. Jadi sekali lagi, kalau semuanya dimungkinkan dikerjakan di rumah, saran himbauan kami sebaiknya dikerjakan di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Namun demikian, bagi perusahaan yang memang mengharuskan bekerja di kantor diperbolehkan. Namun demikian harus melaksanakan protokol COVID yang ketat.
Oke, Pak Riza, ini kalau misalnya nanti berdasarkan evaluasi di akhir Juni ternyata fase transisi fase pertama itu sukses, nanti akan seperti apa fase keduanya untuk transisi dan mungkin apakah ini juga fleksibel? Artinya kita tidak ingin tentu saja, tapi apabila nanti ternyata ada penambahan kasus justru ketika PSBB ini dilonggarkan, apakah kemudian akan kembali ke PSBB sebelumnya atau seperti apa? Ya justru itu. Jadi kita sudah berhasil di DKI Jakarta, kurva-kurva mulai melambai, mulai menurun, R0-nya sudah di bawah 1, namun kita tidak boleh lalu puas, justru rasa syukur kita, kegembiraan kita ikuti dengan kedisiplinan kepatuhan yang lebih lagi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mulai besok terjadi mulainya interaksi yang lebih tinggi, orang keluar, itu artinya potensi penyebaran tinggi. Untuk itu harus diikuti dengan disiplin. Sekali lagi, kalau bisa dikerjakan di rumah, lebih baik dikerjakan di rumah. Bagi yang bekerja, bagi yang beribadah, sejauh yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Nah, bagi yang sholat Jumat, kita minta masjid-masjid mengatur shift-nya. Jadi ada 2 shift, silakan ya. Katakanlah jam 12, nanti berikut jam 1, silakan diatur. Harus mengikuti protokol COVID yang ketat. Perkantoran demikian juga, mengatur jam masuknya, jam istirahatnya, jam pulang diatur. Supaya tidak terjadi penumpukan, arus berpergi dan arus pulang daripada kendaraan umum dan sebagainya. Kami memang sudah memperbolehkan di dalam satu mobil atau naik motor berboncengan sejauh dalam 1 kakak. Jadi tadi Pak Gubernur menyampaikan, umpamanya suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik boleh. Dan 1 kakak naik motor berdua. Tapi di luar itu tidak boleh. Umpamanya naik ojek online begitu dengan orang lain ya tidak boleh. Gitu. Atau di mobil yang tadinya isi mobil berdua, bertiga sekarang boleh diisi 4 atau 5 sejauh yang ada di dalam mobil adalah dalam 1 kakak atau kartu keluarga. Ya, baik, kita harapkan memang DKI Jakarta lancar ya dalam melewati masa transisi ini. Begitu zona-zona merah semuanya bisa segera dikuningkan dan kemudian dihijaukan. Terima kasih atas waktunya bersama Berita 1 TV, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ya, terima kasih.